Dengan telah divaksinasi penuhnya mayoritas warga Israel, pemerintah setempat mencabut kewajiban masker di luar rumah. Tapi bagi warga Palestina termasuk di jalur Gaza, suasananya berbeda. Jam malam dan PSBB memaksa warga menjalankan ibadah selama Ramadan di rumah saja. Bulan November kemarin tuh baru masuk ke kampus, itu juga masuk kampusnya itu seminggu 2 hari. Tapi sekarang nih Mbak, sekarang nih baru-baru ini nih, itu di lockdown lagi. Iya, di lockdown lagi nih, cuma sama Sabtu. Nah, kalau sampai kapannya nggak tahu, nggak ada kepastian itu. Katanya sih dengar-dengar saya ada virus corona yang baru lagi kasusnya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, pengetatan PSBB ini dilakukan karena belum terpenuhinya kebutuhan vaksin di tengah gelombang kedua COVID. Hingga saat ini sekitar 34.000 orang telah divaksinasi di Gaza. Meskipun Gaza telah menerima lebih dari 100.000 vaksin. Sumbangan dari Rusia, Uni Emirat Arab, dan program vaksin PBB COVAX. Analis mencermati bukan hanya penyaluran vaksin yang menjadi kendala, tapi juga kesediaan warga Palestina untuk divaksinasi. Hasil survei terbaru menunjukkan adanya tingkat kecurigaan tinggi terhadap vaksin. Kalau vaksin itu alhamdulillah nggak terlalu diwajibin sama pemerintahnya di sini. Saya juga nggak divaksinasi sama pemerintahnya. Jadi kayak ya orang-orang yang sakitnya aja kayaknya Mbak. Bahkan orang masyarakat juga ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai. Nah, kalau saya alhamdulillah taat. Taati peraturan aja, udahlah pakai masker. Minimnya penegakan pembatasan sosial diakui pekerja kemanusiaan sebagai faktor yang semakin memperparah kondisi. One factor is probably that there has not been enough enforcement, or there has not been enough pressure on the society, on people to wear masks. There has not been enough restrictions on the movement of people who are not wearing masks. So when you start imposing restrictions like you cannot go into a supermarket, you cannot go and buy your groceries without a mask, people start thinking about it. Kondisi di kamp-kamp pengungsi yang berdesak-desakan juga tak memungkinkan pembatasan fisik. UNRWA has imposed very strict restrictions on UNRWA staff. So UNRWA employs 30,000 people. Most of them are Palestinian refugees, and we really count on them a lot to go back to their communities and raise awareness. So UNRWA has conducted disinfection campaigns in camps. UNRWA has distributed disinfectants and masks in schools where the kids go. But it's difficult to engage in large-scale distribution of masks in a population of 5.7 million refugees. Pembatasan ketat yang kini harus dilakukan akhirnya kembali memukul perekonomian Palestina. Karena Ramadan biasanya membawa kesempatan kerja bagi puluhan ribu orang untuk berjualan makanan di malam hari. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.